Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semester genap. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi atau bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu materi surat dinas bagian kedua dengan kompetensi dasar menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai dengan bidang pekerjaan serta menyusun surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini sampai selesai. Jika pada bagian pertama kita sudah belajar mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas, serta menyajikan simpulan sistematika unsur-unsur dari isi surat dinas, sekarang kita akan belajar bagian yang C, yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat dinas. Bahasa yang digunakan pada surat dinas itu adalah bahasa resmi atau bahasa baku, karena surat dinas itu bersifat formal. Dalam penulisan surat dinas itu harus memenuhi kaidah penulisan bahasa yang sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Ketentuan dalam menulis surat dinas itu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah pilihan katanya, penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan penggunaan kalimat efektif. Yang pertama adalah pilihan kata dalam penulisan surat dinas. Hindari kalimat tidak baku karena surat dinas ini bersifat formal dan resmi, dan bahasa atau kalimat yang digunakan itu baku, jadi kalian wajib menghindari kalimat tidak baku. Contohnya kata saudara, yang benar adalah saudara, bukan saudara. Kemudian saya bukan gue, jadi saya itu kalimat baku dan gue itu kalimat tidak baku. Yang B, hindari istilah asing atau istilah di luar ejaan bahasa Indonesia. Contohnya kata perencanaan bukan planning. Planning itu adalah bahasa asing. Artinya sama dengan perencanaan, namun planning adalah bahasa asing. Jadi dilarang digunakan di surat dinas. Kemudian masukan bukan input. Input adalah bahasa asing. Selanjutnya yang C adalah tidak menggunakan kata bersinonim, karena ini dianggap mubazir dalam penulisan surat dinas. Contohnya adalah dan merupakan digunakan dalam satu kalimat itu tidak boleh, karena ada kata adalah dan merupakan itu kata bersinonim. Kemudian selanjutnya adalah pilihan katanya itu harus tepat, karena dalam bahasa Indonesia itu banyak terdapat kata-kata yang serupa. Contohnya kata masing-masing dan tiap-tiap, di mana kata masing-masing dan tiap-tiap itu berbeda. Kalau kata tiap-tiap itu harus diikuti dengan kata benda, sedangkan kalau kata masing-masing itu tidak diikuti dengan kata benda. Misalkan tiap-tiap orang, tiap-tiap peserta, seperti itu. Kemudian masing-masing pilihan, seperti itu contohnya. Kapan EYD-nya? Contohnya kata atas nama, singkatan atas nama yang benar adalah A.N, atas nama, bukan A garis miring N. Yang benar adalah A.N, atas nama. Kemudian singkatan DA dengan alamat, yang benar adalah D.A, bukan D garis miring A. Jadi perlu diperhatikan EYD-nya.
kalimat efektif dalam penulisan surat dinas. Dinamakan kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai kaidah bahasa, singkat dan mudah dipahami, serta memiliki struktur kalimat yang baik, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang singkat dan tidak berbelit-belit. Contoh ya, misalkan ini ada kalimat salah dan kalimat benar. Yang pertama yaitu kalimat bersama ini kami mengundang, itu adalah kalimat yang salah. Yang benar adalah dengan ini kami mengundang. Kata bersama itu digunakan untuk melampirkan contohnya dalam surat dinas. Pada kalimat kedua, dengan ini kami lampirkan berkas, itu salah. Yang benar adalah bersama ini kami lampirkan berkas. Kemudian kalimat ketiga yaitu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu salah. Kenapa salah? Karena kata perhatiannya nya adalah bentuk orang ketiga. Sementara di dalam surat dinas itu ada bentuk orang yang pertama dan kedua saja. Jadi yang benar adalah atas perhatian saudara, orang kedua, saudara, Anda, Bapak, Ibu, bisa kami mengucapkan terima kasih. Diingat bahwa surat dinas itu adalah pihak pertama dan pihak kedua. Surat dinas ini adalah bagian kalian untuk mengerjakan dengan menyusun surat dinas. Buat dan susunlah surat dinas terkait bidang pekerjaan yang sesuai dengan unsur-unsur yang membangun dari surat dinas. Sudah saya jelaskan pada materi surat dinas bagian pertama. Kemudian sistematika penulisan surat dinas yang benar juga sudah saya jelaskan pada bagian pertama, serta kebahasaan surat dinas yang benar yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya di bagian 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab surat dinas bagian kedua. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang bab berjudul buku drama dan buku pengayaan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini atau pembelajaran ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.